Pemecatan Ruben Amorim dulu terasa seperti gempa di siang hari, mengejutkan, memecah keheningan, dan membuat fondasi goyah. Saat itu Manchester United terdapat di posisi ke-6 klasemen. Ada secercah harapan, tapi tertutup kabut, keraguan, dan salah arah. Ibarat peribahasa, kapal besar pun bisa oleng kalau nakodanya goyah. Dan United saat itu seperti kapal megah yang kehilangan kompas. Namun roda nasib tak pernah berhenti berputar. Kebangkitan Manchester United yang menggetarkan Old Trafford. Sejak Michael Carrick melangkah ke ruang komando Old Trafford, Setan Merah berubah seperti bara yang disiram bensin. 4 kemenangan beruntun diraih, bukan sekedar menang, tapi menang dengan wibawa dan arah. Selisih poin dengan para raksasa di atas, dipangkas seperti tebu di tebas parang. City dan Arsenal, yang dulu tampak jauh kini terasa dalam jangkauan. United merangkak naik ke posisi 4, seperti roket yang baru menemukan bahan bakar super. Pepatah berkata, habis gelap terbelah terang, dan terang itu kini menyinari teater impian. Perubahan taktik terjadi saat operasi besar-besaran. Dari 4-2-3-1 lalu bertransformasi menjadi 4-4-2 yang rapi seperti barisan prajurit kerajaan. Pertahanan tak lagi bocor seperti atap tua saat hujan, kini kokoh bagi tembok kastil. Jarak antar lini serapat barisan semut, sulit ditembus, sulit dipatahkan. Kobe main dikembalikan ke tengah, bukan sekadar mengisi ruang, tapi jantung yang memompa irama permainan. Bryan Mbeumo didorong menjadi ujung tombak, seperti mata panah paling tajam di tabung senjata. Ibarat menjahit ulu, Carrick menjahit ulang potongan kain menjadi jubah perang. Sir Alex Ferguson yang ikut berseri. Mereka merayakan proses seperti merayakan hasil. Seperti kata pepatah, jatuh bukan akhir, enggan bangkitlah yang kalah. Energi positif mereka menular seperti api menyambar rumput kering. United sekarang bermain seperti satu keluarga di medan perang. Saling menutup celah, saling mengangkat beban. Setiap pemain menjadi bagian roda, berputar bersama agar kereta melaju. Dan di atas semua perubahan itu, ada satu pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Senyum Sir Alex Ferguson kembali terlihat. Sosok yang dulu jarang tersenyum melihat United di masa sulit, kini tertangkap kamera, berkali-kali memancarkan kebahagiaan. Sang legenda tampak seperti ayah yang melihat anaknya bangkit setelah jatuh. Ironis sekaligus indah, kebangkitan ini dipimpin oleh mantan anak asuhnya sendiri. Bayangkan kamu lagi naik sepeda di jalan sempit, di kiri jurang, di kanan tembok. Sedikit saja salah, jatuh. Tapi entah bagaimana kamu berhasil melewatinya. Nafas ngos-ngosan, kaki gemetar, tapi kamu selamat. Kurang lebih seperti itulah kemenangan dramatis 3-2 yang diraih Manchester United atas Liverpool FC di Old Trafford. Menang, iya. Tapi jalannya seperti nonton film horor sambil duduk sendirian di rumah. Saat Carrick memeluk kesalahan. Di balik kemenangan itu, ada momen yang bikin jantung serasa jatuh ke perut. Amad Diallo masuk sebagai pengganti. Harapannya memberi energi baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Sentuhan pertamanya malah menjadi hadiah untuk lawan. Umpan ceroboh itu seperti kamu mau kasih gula ke kopi, tapi malah menuangkan garam. Niatnya baik, hasilnya pahit. Dominik Szoboszlai langsung menyambar, berlari, menembus pertahanan, dan mencetak gol. Seketika suasana berubah, yang tadinya nyaman jadi tegang, yang tadinya percaya diri jadi cemas. Setelah kejadian itu, Ahmad mengangkat tangan ke arah penonton. Bukan selebrasi, bukan sinyal, tapi permintaan maaf. Gestur sederhana, tapi berat rasanya, seperti membawa karung pasir di pundak. Karena ia tahu, satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Dan di kelas besar Manchester United, kesalahan terasa seperti disorot lampu stadion. Terang, jelas, dan tak bisa disembunyikan. Usai laga, Michael Carrick mendekati Ahmad. Bukan untuk memarahi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk berbicara dan menguatkan. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya jatuh dari sepeda, bukan dimarahi, tapi dibantu bangkit. Di momen itu, menyentuh banyak hati. Seorang penggemar berkata, "Saya menyukai Carrick, dia membuat saya jatuh cinta lagi dengan Man United." Yang lain menambahkan, "Kami bersamamu, ini pun akan berlalu." Dan satu komentar yang paling sederhana, tapi dalam. Ini adalah orang yang memahami manusia. Sayangnya kesalahan tak berhenti di situ. Sean Lehmann, sang kiper, juga melakukan blunder. Situasinya seperti kamu sudah hampir keluar dari hujan, tapi tiba-tiba terpeleset di genangan air terakhir. Kesalahan itu dimanfaatkan oleh Cody Gakpo. Gol, skor, jadi imbang. Dan momentum benar-benar berpindah tangan. Ketika semua saling menopang, di saat banyak pelatih mungkin akan marah, Carrick justru memilih jalan berbeda. Ia berkata, itu kan hanya 2 kesalahan. Ahmad dan Sene sama-sama sangat luar biasa bagi kami. Dan menambahkan, mereka telah memberikan banyak kontribusi untuk membawa kami ke posisi ini. Kalimat ini seperti seseorang yang melihat keseluruhan cerita, bukan hanya satu halaman yang salah. Carrick juga menegaskan di sepak bola kesalahan seperti ini kerap terjadi. Ia melanjutkan, untungnya hari ini kami berhasil memenangkan pertandingan ini. Sepak bola seperti hidup, memang penuh kesalahan. Kadang kita jatuh, kadang kita salah langkah. Tapi yang penting bukan kesalahannya, melainkan bagaimana kita bangkit setelahnya. Yang membuat Manchester United menang bukan hanya taktik, tapi kebersamaan. Carrick berkata, ada keinginan bagi mereka untuk bekerja keras dan berkorban satu sama lain. Ia menambahkan, jika ada pemain membuat kesalahan, kami akan membantu mereka. Ini seperti satu keluarga. Kalau satu orang jatuh, yang lain mengangkat. Kalau satu orang salah, yang lain menutup. Di tengah semua kekacauan, akhirnya muncul penyelamat, Kobbie Mainoo, mencetak gol penentu di menit ke-77. Gol itu seperti cahaya di ujung terowongan. Setelah gelap, setelah tegang, setelah semua kesalahan, akhirnya ada kelegaan. Masa depan yang belum terjawab. Kemenangan ini memastikan Manchester United finish di 5 besar, 64 poin, posisi 3. Liga Champions di tangan, seperti seseorang yang akhirnya lulus setelah perjuangan panjang. Carrick berkata,
Kami ingin kembali ke Eropa dan berada di sana dengan 3 perandingan tersisa adalah pencapaian besar. Namun ia tetap rendah hati. Kami menginginkan lebih banyak hal itu secara konsisten, tak berlebihan. Kita euforia, seperti orang yang tahu perjalanan belum selesai. Sejak mengambil alih tim, Carrick mencatat 10 kemenangan dari 14 pertandingan, mengalahkan tim-tim besar tanpa banyak drama, tapi penuh hasil, seperti air tenang yang ternyata sangat dalam. Meskipun banyak yang mendukungnya, masa depan Carrick masih belum pasti. Saat ditanya, ia hanya berkata, ini bukan tentang apa yang saya sukai atau tidak, dan apapun yang terjadi akan terjadi. Jawabannya sederhana tapi penuh makna. Matheus Cunha bahkan berkata, saya pikir dia memiliki magis seperti zaman Ferguson. Sementara Maino menambahkan, kami siap berjuang dan berkorban untuknya. Ini bukan sekedar hubungan pelatih dan pemain, ini kepercayaan, ini loyalitas. Malam itu bukan hanya tentang menang, ini tentang bagaimana tim merespon kesalahan, tentang bagaimana pelatih memperlakukan pemainnya, dan tentang bagaimana kepercayaan bisa mengubah tekanan menjadi kekuatan. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kita tak dinilai dari seberapa sering kita jatuh, tapi dari seberapa cepat kita bangkit, dan siapa yang berdiri di samping kita saat itu terjadi.